Episode 56. Berpisah, jantung Clara berdebar-debar menyaksikan wajah marah Davi yang terkesan merah penuh emosi. Kali ini sang kakak tidak terlihat sedang bercanda atau mengetes kesiapan mental mereka. Tetapi ini murni kekecewaan seorang kakak pada adiknya. Clara yang tidak tahu harus mengatakan apa langsung berlutut di hadapan Davi. Hanya itu, satu-satunya cara supaya sang kakak tidak semakin emosi. Apalagi sampai salah paham terhadap hubungan mereka. Ya, memang awalnya Clara dan Arka menjalani hubungan sebatas perjanjian kontrak yang memiliki poin penting di dalamnya. Bukan sebagai pasangan kekasih yang saling mengenal satu sama lain hingga menumbuhkan perasaan cinta. Kak, maafin aku sama Arka. Jujur aku nggak ada bermaksud buat bikin kamu marah. Kecewa. Apalagi sampai seperti ini. Ya, aku tahu kamu nggak terima dibohongi. Kan? Tapi, please, dengerin penjelasanku dulu. Semua yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Oke, aku sama Arka memang salah sudah mempermainkan perasaan kalian semua. Tapi itu juga ada alasannya. Kak, bukan semata-mata kami sengaja atau bagaimana. Cuma kakak tidak perlu khawatir. Hubunganku dan Arka sekarang tidak seperti dulu. Kami sudah resmi berpacaran karena saling mencin. Akhiri hubungan kalian sekarang juga, atau aku tidak akan pernah berbicara pada kalian untuk selamanya. Bagaikan disambar ribuan petir, jantung Clara dan Arka seketika terhenti beberapa detik. Kembali berdetak bahkan lebih cepat dari seseorang yang mengikuti lomba lari maraton. Mereka tidak menyangka Davi bisa mengancam dengan kalimat yang berhasil membuat Clara dan Arka terdiam 1000 bahasa. Keduanya terlihat bingung, panik, juga takut kesalahpahaman ini berlarut sampai menimbulkan perpecahan hubungan yang sudah terjalin sangat baik. Tak ada cara lain, Arka langsung mengambil ketegasan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hubungan itu bisa tercipta dengan cara yang terbilang salah. Maaf, Davi. Kali ini aku tidak bisa tinggal diam. Aku akan jelaskan semuanya sama kamu. Tapi tolong jangan memotong pembicaraanku dan jangan halangi aku dan Clara untuk menjalani hubungan ini. Ya, dulu kami memiliki kesepakatan bersama untuk membuat hubungan palsu yang tertulis di dalam kertas tersebut. Namun alasan kami melakukan itu bukan karena ingin mempermainkan perasaan satu sama lain. Tidak sama sekali. Aku dan Clara melakukannya karena kami terpaksa. Satu sisi aku tidak ingin menerima perjodohan orang tuaku yang terkesan egois, dan di sisi Clara melakukannya karena tidak ingin hidupnya selalu diganggu oleh Devon, mantan kekasihnya. Kami sengaja membuat perjanjian untuk sama-sama menguntungkan baik dari pihakku maupun Clara. Di dalam kertas tertulis waktu kami melakukan sandiwara hanyalah 6 bulan. Tetapi kurang dari 1 bulan kami sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Jelas Arka. Davi masih terdiam meskipun dia merasa jengah. Maka dari itu sebenarnya kertas itu sudah tidak berlaku karena kedua pihak sudah saling memiliki perasaan yang sebenarnya tidak boleh. Sesuai sama poin-poin yang tertera di dalam surat. Jadi kalau kamu menginginkan hubungan kami selesai. Maaf. Aku menolak keras semua itu. Aku dan Clara bersatu memang dengan cara tak baik. Tetapi cinta kami yang sekarang benar-benar murni dan tulus, bukan lagi rekayasa. Sekali lagi aku minta maaf kalau sudah membuat perasaanmu tersinggung. Maupun menyakiti hatimu sebagai seorang kakak untuk Clara juga pengganti orang tuanya. Namun aku akan membuktikan jika ucapanku bisa kamu pegang. Davi masih bergeming. Aku akan membahagiakan Clara dengan caraku tanpa menjanjikan apapun. Aku hanya akan membuktikan semua itu karena kebahagiaan Clara sudah menjadi tanggung jawabku dan kesedihan Clara sudah menjadi penderitaan untukku. Aku paham bagaimana perasaan seorang kakak yang mendapati adiknya menjalani hubungan tidak baik. Pasti kamu berpikir aku akan memanfaatkan Clara dan membuatnya terluka, bukan? Maaf, itu bukan diriku. Pria sejati yang dipegang adalah ucapannya, bukan janji manis yang dikatakan. Aku akan lebih gigih lagi membuktikan semua ini asalkan kamu tidak akan memisahkan hubungan kami. Aku mohon. Dav, tolong jangan salah paham lagi. Kami tidak mungkin sejahat itu. Kami pun saling mencintai. Aku mohon maafkan kami. Tatapan mata Davi tak lepas dari Arka. Kedua pria itu saling memancarkan sinyal yang tidak bisa Clara mengerti. Sang kakak terlihat kecewa dan marah. Tetapi sang kekasih berusaha menjelaskan meski tak secara keseluruhan. Akan tetapi ada satu alasan yang Arka pendam. Clara juga tidak percaya sang kekasih masih menyembunyikan rahasia mereka tentang kejadian waktu bertemu di klub malam. Sebenarnya jika boleh jujur, hubungan palsu tercipta karena Arka mengancam akan menyebar luas ketika mereka bermain cinta di atas ranjang tanpa sadar. Cuma baiknya Arka tidak sampai membocorkan rahasia kamar mereka yang tidak boleh ada satu orang pun yang tahu.
Lirikan mata Clara membuat Arka paham. Pria itu mengedipkan sekilas matanya demi memberikan kode tertentu untuk tetap tenang dan menyerahkan semua masalah padanya. Alah, alasan klasik. Aku tidak akan pernah percaya kalian sudah saling mencintai. Jika benar, apa buktinya coba? Katakan. Suara bentakan Davi membuat mereka terdiam. Clara dan Arka juga bingung bagaimana cara membuktikan semua itu demi membungkam pikiran sang kakak supaya bisa terbuka dan percaya kalau mereka benar-benar mencintai, bukan lagi rekayasa. Apa yang Arka katakan itu benar. Kak, real. Aku dan Arka sekarang sudah saling mencintai. Kami tidak mau berpisah. Kami mau sama-sama terus. Jadi aku mohon Kak, restui hubungan kami. Surat itu pun sudah tidak berlaku. Ngapain kakak permasalahkan? Ngapain dipermasalahkan katamu? Kalian tuh sebenarnya sadar enggak sih? Sama kegilaan ini, kalian sudah mengecewakan kami pihak keluarga. Kami pikir kalian benar-benar mencintai, nyatanya tidak sama sekali. Kalian sengaja melakukannya demi menghindari masalah. Tapi kalian membuat masalah baru yang jauh lebih besar. Sebagai seorang kakak sekaligus orang tua, aku benar-benar kecewa sama kalian. Pokoknya besok lu bawa orang tua lu ke sini. Gua bakalan batalin semua rencana pernikahan kalian sebelum keluarga mendapatkan rasa malu yang lebih besar lagi. Ngerti? Davi yang sudah benar-benar emosi langsung pergi begitu saja sampai menyenggol bahu Clara ke samping dan refleks ditangkap oleh Arka. Melihat kepergian Davi membuat Clara terus memanggil, berteriak, bahkan menangis karena tak tahu harus menjelaskan bagaimana lagi tentang hubungan mereka yang sudah baik-baik saja. Berulang kali Clara menyalahkan dirinya sendiri sambil memukul kepala saking kesalnya. Bisa-bisanya dia teledor menyimpan surat penting itu hingga sampai ke tangan sang kakak sebelum jejaknya dihilangkan. Beruntungnya Arka tidak menjelaskan tentang masalah di atas ranjang. Jika sampai itu terjadi, maka kemarahan Davi akan berubah menjadi kebencian yang amat mendalam. Seorang kakak rela hancur demi menjaga adiknya. Tetapi bila sang adik tersakiti oleh orang lain, maka jiwa psikopat pun bisa keluar begitu saja saking runtuh dunianya. Arka mencoba menenangkan Clara sambil memeluknya. Tangisan wanita itu membuat sang pria pun bingung. Tetapi mereka tidak menyerah dan akan membuktikan semua itu benar. Mereka tidak lagi menjalani sandiwara, melainkan keseriusan yang sudah memasuki tahap lebih tinggi. Bagaimana ini? Arka, bagaimana Hicks? Aku memang bodoh. Bisa-bisanya aku lupa tentang surat itu. Kenapa semua jadi rumit begini Hicks? Sabar, sayang. Kita akan berjuang untuk mendapatkan restu. Walaupun harus terhalang ujian berat, aku tidak akan pernah mundur. Tujuanku berhenti di kamu. Jadi aku... Bullshit. Pergilah dari rumahku sekarang juga, atau aku panggil semua warga untuk mengusirmu hingga jatuhlah harga dirimu sebagai seorang dosen maupun CL perusahaan ternama. Suara lantang itu terdengar nyaring dari lantai atas di mana Davi tengah berdiri untuk mengawasi mereka berdua. Clara dan Arka refleks mendongak ke atas melihat kemarahan Davi yang sudah mencapai puncak. Sang pria bisa saja bertahan tanpa peduli tentang privasinya. Dia juga tak takut mendapatkan berita jelek mengenai harga dirinya. Namun sang kekasih jauh lebih takut kehilangan sang wanita. Kamu pulang dulu, suasana di sini lagi gak baik. Pulanglah. Arka, pulang. Titah Clara. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum Davi percaya tentang hubungan kita jalani bukanlah hubungan sandiwara seperti di awal. Jadi jangan tahan nak. Kamu yang pergi dari rumah ini atau aku. Ancaman Clara kepada Arka berhasil membungkamnya. Dia sengaja melakukan itu demi melindungi sang kekasih dari serangan netizen yang pasti akan menjatuhkan martabat dan harga diri keluarganya. Oke, aku pergi sekarang. Kamu baik-baik di sini. Ada apa-apa segera hubungi aku. Aku akan bereskan semuanya. Dalam hitungan ketiga, kamu tidak pergi dari rumahku, maka isi di dalam surat ini bisa aku sebarluaskan ke semua sosial media, hingga nama besarmu tercemar. Gertakan demi gertakan Davi berikan untuk mengusir Arka. Sedangkan Clara langsung menarik sang kekasih untuk pergi. Dia tak ingin semua masalah merembet kemana-mana hingga merugikan lebih banyak pihak lagi. Selepas Arka pergi, Davi kembali masuk ke dalam kamar saat Clara ingin mendekatinya untuk mengajak berbicara. Kali ini kekecewaan sang kakak padanya cukup besar. Bahkan sampai tidak ingin menatap wajahnya juga berbicara. Baru kali ini Clara dicuekin serta tak dianggap oleh Davi. Padahal mereka berusaha keras untuk menjelaskan. Cuma sayang sekali, keterangan surat tertulis itu jauh lebih mewakilkan daripada percakapan mereka yang susah payah menjelaskan. Kak, tolong, percayalah.
Tubuh Clara meluruh ke lantai sambil berurai air mata di depan kamar Davi, bersambung.